Setahu saya tidak pakai kuasa. Berarti Pak Rizal sendiri yang datang? Ya. Iya. Pakai ikut ya Pak? Pakai ikut atau? Ikut itu adalah kalau punya akun, baik sendiri ataupun kuasa, kalau dia ada akunnya bisa pakai ikut. Datang sendiri tanpa didampingi apa gimana tuh Pak? Ya persoalan itu saya tidak tahu. Oke, jadi memang persidangan perkara itu yang terdaftar dengan nomor register 3229 memang dijadwalkan persidangan pertama adalah hari ini Rabu tanggal 2 Juni 2021. Tadi sudah disidangkan, hanya saja pihak penggugat dan pihak tergugatnya belum hadir. Sampai saat ini belum hadir, maka persidangan itu untuk sementara diskors. Belum ditentukan hari ini jam berapa mau dimulai, tetapi yang jelas sampai saat ini belum hadir. Maka tinggal keputusannya bagaimana nanti majelis hakim, apakah mau ditunda berikutnya untuk memanggil P dan T, penggugat dan gugat, atau bagaimana. Jadi prinsipnya untuk hari ini hanya segitu. Itu diberi waktu sampai jam berapa Pak? Itu adalah kebijakan daripada ketua majelisnya, karena itu adalah hak mutlak dari ketua majelis bersama anggotanya. Sudah disidangkan, berarti ada yang ngambil nomornya Pak? Belum, artinya kan karena terjadwal sidang hari ini maka dipanggil yang bersangkutan, ternyata belum hadir, maka diskors sampai datang. Yang jelas biasanya dalam perkara-perkara biasa yang lainnya itu sesuai jam kerja. Jam kerja kita sampai, kalau hari-hari biasa dari Senin sampai Kamis itu sampai jam 3:30, sampai jam berapa jam kerja kita itu? 4. Jam 4:30. Kalau hari Jumat sampai jam 5. Nah itu, jadi kami juga belum tahu persis apakah hari ini akan langsung ditunda, tapi nanti akan disidangkan lagi, akan dipanggil ulang pihak penggugat dan Tapi surat panggilan pertama atau perdana sudah oh iya, itu sudah pasti, sudah disampaikan kepada yang bersangkutan, pihak penggugat dan penggugat. dan tidak ada kabar baik dari Dan sampai saat ini belum diketahui apa kabarnya, apakah ada halangan atau tidak, belum ada berita. Tapi Pak, saudara kalau misalnya mau tidak hadir, terus bilang juga nanti ke pengadilan Pak, bahwasanya mereka tidak hadir di proses. Ya, biasanya ada, kalau pihak-pihak itu mungkin karena sakit, harus ada pemberitahuan. Tapi sejauh ini ada. Sejauh ini belum ada pemberitahuannya. Ketidakhadirannya sampai saat ini, itu apakah ada alasan tertentu atau belum ada. Jadi belum ada berita secara khusus untuk persidangan hari ini. Jadi seharusnya mungkin agenda hari itu agendanya apa sih Pak? Agenda sidang pertama itu biasanya kalau pihak penggugat dan penggugat hadir, agendanya adalah mediasi. Itu sudah ketentuannya seperti itu. Jadi mediasi dulu. Oke. Kalau seandainya pihak penggugatnya datang kemudian tergugat tidak hadir, maka agenda berikutnya adalah untuk panggil tergugat. Nanti sidang kedua-duanya hadir, baru kita mediasi. Kalau seandainya T-nya tidak hadir lagi atau tergugat tidak hadir lagi, baru akan tetap dilanjutkan. Mungkin pemeriksaan bagaimana melihat perkembangan dan majelis tersebut nanti untuk memeriksanya. Tapi kalau misalnya sidang pertama ketiga dari pihak tergugat hadir, gimana Pak? Itu tetap persidangan tetap lanjut. Sesuai dengan aturannya tetap lanjut. Berarti belum ada yang hadir ya Pak sampai sekarang? Sampai saat ini baik penggugat ataupun tergugat belum hadir. Dan nggak ada yang diwakilkan dari pengacaranya juga ya Pak? Ternyata tidak ada. Nggak ada. Ternyata tidak ada. Gugatannya bisa gugur nggak sih Pak kalau penggugatnya nggak hadir selama 3 kali? Oh bisa. Dalam HIR 124 bisa hadir. Kalau tidak hadir bisa digugurkan. Selama berapa kali Pak? Tergantung kebijakan majelis hakim. Aturan Biasanya 2 kali. 2 kali nggak hadir bisa Ya. gugur gugatannya. Itu sudah otomatis tanpa harus pihak penggugat yang menggugat Pak. Oh enggak. Prinsip dalam pasal 124 HIR itu pihak penggugat tidak hadir bisa digugurkan. Otomatis langsung Pak. Iya. Pak, panggilan 2 kali berarti sampai minggu depan apa gimana nih?
Itu adalah tergantung kebijakan daripada majelis hakim yang memeriksanya. Dan itu tergantung jarak apa istilahnya radiusnya. Kan dalam pengadilan itu ada radius 1, 2, 3, 4. Nah, kebijakannya radius 1, 2, 3 umpamanya 1 minggu. Nah, radius 4 2 minggu. Lain lagi nanti kalau pihaknya di luar wilayah Kabupaten Bogor. Nah, apalagi wilayahnya di umpamanya di Surabaya atau Jawa atau bagaimana akan berbeda lagi. Lain lagi nanti kalau di luar negeri. Nah, kan berarti kan waktunya kan bisa. Kalau sama-sama di Bogor nih Pak, itu masuk ke radius yang 1 minggu apa 2 minggu? Di Bogor sendiri ada radius 1, 2, 3, 4. Nah, itu tergantung kebijakan. Yang 1, 2, 3 umpamanya 1 minggu, yang radius 4 3 minggu atau 2 minggu. Gitu. Itu tergantung kebijakan saja. Pak, dalam pendaftaran gugatan kemarin penggugat pakai kuasa hukum atau melakukan sendiri, Pak? Setahu saya tidak pakai kuasa. Berarti Larissa sendiri yang datang? Ya. Iya. Pakai ikut ya Pak? Pakai ikut atau? Ekot itu adalah kalau punya akun, baik sendiri ataupun kuasa, kalau dia ada akunnya bisa pakai ekot. Datang sendiri tanpa didampingi apa gimana tuh Pak? Ya persoalan itu saya tidak tahu. Ya, tapi yang jelas di situ tidak pakai kuasa. Tergugat juga Pak, tidak pakai kuasa. Tergugat kami tidak tahu karena belum pernah hadir, kan tidak ditahu apakah pakai kuasa atau tidak kan. Nah, nanti kalau sudah datang, oh ternyata ada kuasanya, kan kita belum tahu. Nah itu begitu. Oke. Saya kira cukup begitu. Oke. Agenda selanjutnya ya? Belum tahu. Tunggu tanggal. Ya nunggu kehadiran. Kalau dua-duanya tidak hadir hari ini, maka agenda berikutnya panggil penggugat dan tergugat. Kalau hari ini penggugat hadir, maka agenda berikutnya panggil tergugat. Nah, kan Ada kemungkinan sidang online? Online bisa. Kalau semuanya dua-duanya punya akun. Nah, itu bisa, sangat mungkin begitu. Begitu dua-duanya hadir, langsung diagendakan. Ini sidang nanti ini untuk jawaban untuk ini bisa online. Nah, begitu sampai putusan kecuali pemeriksaan saksi dan pembuktiannya, kecuali pembuktian itu harus datang kembali di pengadilan. Oke, sip. Oke, saya kira begitu. Eksekusi Ya. Sania gimana? Hah? Sania Marwah soal eksekusi? Saya Nggak tahu. ini kan persoalannya kan lain kan? Kan bisa ada tambahan, gitu. Informasi tambahan. Terkait eksekusi Sania Pak. Itu belum. Bisa lah ya Pak. Ini nunggu sampai jam berapa berarti, Pak? Ya, Nunggu sampai jam berapa? 4:30 ya, Pak? ya sampai jam kantor lah kebijakannya majelis yang menangani perkara itu. Kalau nggak datang. Tapi yang jelas informasinya sampai saat ini belum hadir. Nah, kalau namanya nanti hadir atau tidak hadir kan kita belum tahu. Sehingga agenda berikutnya kita tidak bisa pastikan. Tergantung kehadiran. Itu begitu. Sania Pak. Pak, Sania gimana, Pak? Sania Pak ya? Saat ini, Pak. Sania. Gimana ya, Pak? Saya tanya Pak Sania soal eksekusi Sania. Baru klik baru. Sendiri. Saya kira untuk masalah itu belum bisa lah kami sampaikan secara konkretnya lah. Nanti sambil berikut. Kenapa Pak? Karena kan kemarin putusan yang eksekusi itu kan tidak jadi Pak ya. Iya. Karena ada satu dan lain hal. Nah, apakah ada tindak lanjut terkait tertundanya eksekusi kemarin Pak? Dari pihak pengadilan agama sendiri? Artinya kita masih berupaya untuk persuasif. Karena ini kan bukan eksekusi barang. Ini kan eksekusi anak, ya namanya eksekusi kasar ini kan manusia itu kan, kita terus ya dengan jalan persuasif. Jalan persuasif ini dalam konteks apakah ada mediasi lagi antara Sania dengan Atalarik atau seperti apa? Sangat mungkin begitu. Ya, dikomunikasikan kembali. Tapi sejauh ini pihak pengadilan agama Cibinong sendiri sudah mengkomunikasikan dengan Arik ataupun Sania? Secara pastinya saya belum tahu. Karena kebetulan pihak-pihaknya belum tahu. Jadi saya belum tahu persisnya. Tapi ada rentang waktu nggak Pak antara eksekusi yang pengambilan hak anak yang Sania miliki itu, ada jangka waktu nggak dari putusan itu sampai kapan dan berapa lama? Sebetulnya ada jangka waktu. Tapi insya Allah nanti akan dibicarakan antara pihaknya. Nah, dari pengadilan sendiri jangka waktunya berapa lama Pak? Belum tahu pasti itu. Belum tahu pasti. Belum tahu pasti ya. Apakah akan ada rencana mediasinya sudah diagendakan? Belum Juga diagendakan. Secara pastinya saya belum tahu karena itu kebetulan
apa namanya majelis hakimnya kan belum menentukan kan, kayak itu kita belum tahu pastinya. Nah, Bagaimana untuk tahap-tahap berikutnya kita belum tahu pasti. Tapi ada kendala nggak dari pihak pengadilan agama sendiri terkait eksekusi tersebut? Karena istilahnya sampai sekarang belum terlaksanakan berarti kan akan begitu. Nah, namanya kendala kan berarti kalau tidak ada kendala kan berarti kan sudah selesai kan begitu. Nah, Kan? maksudnya entah apakah ada tekanan dari salah satu pihak atau dua-duanya ada menekan untuk pihak pengadilan agama sendiri gitu kan? Itu yang kami belum tahu pasti untuk apa, karena kan itu kan namanya biasanya kadang ada, kadang kan harus secara konkret kan yang namanya kayak gitu kan. Nah, gitu. Ya, karena kan kemarin kendalanya Atalarik menyebutkan bahwa terlalu banyak membawa orang gitu loh, seakan-akan makanya seperti tadi itu. ya ini kan terkait dengan penafsiran, itu kan makanya tadi saya bilang harus ada persuasi kan begitu. Namanya eksekusi bukan eksekusi, kalau eksekusi kan tinggal gampang saja kan, tinggal kita tarik kita ambil, ini kan begitu. Ada pun mungkin dengan menghadirkan polisi atau kan hanya menjaga berbagai macam kemungkinan kan begitu kan. Bapak Sadianya sendiri udah datang ke pengadilan sendiri nggak terkait follow up buat ngambil anaknya lagi? Saya belum pernah lihat itu Belum pernah ada dan kabar. belum pernah ada penyampaian. Yang terakhir itu Ya, Terakhir itu belum ada lagi belum pernah, kabar dari Sania. belum pernah tahu saya apakah datang atau tidak, saya belum tahu. Oke. Oke, nanti kalau ada perkembangan berikutnya Siap. boleh lah kan. Ya. Oke. Nama spellingnya Nama Pak. Nama kerennya siapa Pak? Nama kerennya Pak. Ada di situ nanti bisa ditanyakan. Ya. Kamaruzzaman ya. Oke.